Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Maulida yang kirim ke email aku. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan untuk yang mau curhat, mau cerita, mau nanya-nanya, teman-teman juga bisa email aku ya. Dan mohon maaf untuk WhatsApp, DM yang belum terjawab sampai saat ini. Kalau mau cepat dijawab bisa ke email, karena emailnya masih sedikit, nggak sebanyak di WA dan di DM ya. Buat teman-teman yang punya Instagram, di follow ya Instagram aku Meliza Arnelia. Teman-teman juga bisa DM ke sana kalau misalnya mau ngasih testimoni atau mau nanya, boleh. Tapi mohon maaf kalau aku jawabnya lama gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja aku bacain ini testimoninya dari Mbak Maulida. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya Ida dari Bali. Saya mau testimoni keajaiban sholawat Mbak Mel. Alhamdulillah Mbak, saya baru kemarin tanggal 13 September ngamalin sholawat Mbak. Subhanallah, hajat saya dikabulkan Allah Mbak. Pada tanggal 8 Oktober saya diumumkan lolos menjadi ASN PPPK Mbak. Padahal saya baru pertama kali mengikuti tes itu. Subhanallah, padahal belum 1 bulan Mbak saya ngamalin sholawat, tapi Allah secepat itu mengabulkan hajat saya. Dan saya ucapkan terima kasih sama Mbak Mel yang sudah menginspirasi saya dan banyak orang. Memang sholawat itu dahsyat luar biasa Mbak. Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam, Masya Allah. Kalau aku telepon untuk wawancara, kira-kira kapan ada waktunya? Nah nih teman-teman ya, dijawab sama Mbak Maulida. Maaf Mbak Mel, kalau untuk telepon saya nggak bisa, soalnya kalau di rumah saya punya bayi, terus saya juga kerja di sekolah. Maaf sekali Mbak. Nah itu tadi sekaligus menjawab ada komen atau yang suka komen ke aku, Mbak kenapa sih nggak teleponan gitu ya, kalau seperti yang lainnya gitu. Mohon maaf teman-teman, yang pertama, tidak semua dari teman-teman kita mau ditelepon tuh ya. Nggak mau ditelepon tuh bukan apa-apa, karena mereka sibuk, apalagi yang ibu-ibu punya anak. Dan kalaupun mereka bisa ditelepon, kadang-kadang akunya juga susah waktunya. Contoh nih, barusan sebelum aku bikin video ini, aku tuh abis teleponan sama Mbak Nia. Mohon maaf ya Mbak Nia, yang ngasih testimoni hutangnya 136 juta itu Allah beresin. Tapi teman-teman, itu videonya kacau banget, anakku ngerecokin, berisik, kan nggak bisa diedit tuh kalau kayak gitu. Suasananya tuh enggak banget, berisik banget, nggak bisa aku edit teman-teman. Kemudian udah gitu nggak ke save akhirnya, karena keriuhan anak-anak aku yang inilah itulah tuh teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau aku mungkin nggak bisa maksimal bikin videonya seperti yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan aku bacain aja teman-teman bisa paham, bisa disimak baik-baik dan diikutin. Lanjut ya. Apa Mbak, kalau gitu aku tanya di sini aja ya. Mbak ngamalin sholawat apa, berapa banyak, gimana cara ngamalinnya, berapa lama waktunya sampai Mbak dapat keajaiban. Saya ngamalin sholawat Jibril, catat Mbak Ida, ngamalin sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat Nabi. Saya ngamalinnya sambil aktivitas Mbak. Saya nggak bisa ngamalin selesai sholat, soalnya saya punya bayi Mbak. Saya baru melahirkan kemarin bulan Juli itu. Kemudian untuk sholawat Jibril, 1 minggu pertama itu saya ngamalinnya 1000 kali per hari. Terus untuk munjiat tidak terhitung awalnya Mbak, sama sholawat Nabi, karena saya belum punya tasbih digital. Dan setelah saya punya tasbih digital, saya ngamalin sholawat Jibril 5000 kali per hari, sholawat munjiatnya 100 kali per hari, dan sholawat Nabi 200 kali per hari. Coba catat ya teman-teman, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 5000. Pokoknya Mbak Ida ini bacanya nggak sambil di atas sejadah, pokoknya sambil aktivitas ya. Shallallahu alaihi Muhammad 5000, kemudian sholawat munjiatnya 100 kali. Sholawat munjiat di sini teman-teman ya panjang. Kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman baca aja, nggak usah dihafal, nanti hafal sendiri. Kemudian
Salawat Nabi itu yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu ya, yang biasa kita kenal dengan salawat Nabi itu 200 kali yang beliau baca. Selain salawat, saya juga membaca waqiah selesai sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi Mbak Ida ini baca waqiahnya 2 kali setiap habis maghrib dan selesai sholat subuh. Selain itu saya juga menjalankan sedekah subuh Mbak, dan sholat tahajud juga. Masya Allah banget ya teman-teman. Kemudian aku jawab, Masya Allah banyak amalannya. Ada lagi nggak keajaiban yang Mbak dapat? Aku tanya gitu kan. Kemudian beliau jawab, selain itu Mbak, keajaiban yang saya dapatkan di saat anak dan suami saya sakit, saya terus sholawatin. Alhamdulillah nggak sampai ke dokter, suami dan anak saya sembuh sendiri. Masya Allah. Dan Alhamdulillah semenjak mengamalkan sholawat, hati menjadi tenang. Dan semoga saya istiqomah ngamalin sholawatnya Mbak, karena Allah maha baik Mbak. Secepat itu Allah kabulkan hajat saya. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang lagi ngedawamin sholawat? Kemudian beliau jawab, untuk teman-teman yang sedang mendawamkan sholawat, selalu berhusnuzon kepada Allah dan selalu yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan untuk teman-teman yang belum dikabulkan hajatnya, jangan pernah putus asa, karena Allah maha tahu kapan waktu yang tepat untuk kita dikabulkan hajatnya sama Allah. Selalu yakin dan berpikir yang positif kepada Allah. Dan untuk Mbak Melisa, semoga Mbak dan keluarga semakin sukses, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, serta diberikan umur yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak Maulidatul di Bali ya teman-teman ya. Masya Allah banget, dahsyat teman-teman. Kok bisa ya Mbak Maulida dikabulkannya nggak nyampe 1 bulan udah dikabulkan doanya. Gak ada yang nggak mungkin, gak ada yang nggak bisa bagi Allah. Tapi kok aku lama Mbak, kok Mbak Maulida cepet? Itu urusannya Allah. Mungkin dosanya Mbak Maulida tidak sebanyak dosa kita, makanya kita lama dikabulinnya. Dosa kitanya dihapus dulu sama Allah. Mungkin nih teman-teman, ibadahnya Mbak Maulida lebih banyak daripada kita. Teman-teman bisa lihat, dari ada waqiah, ada tahajud itu berat loh. Ada sedekah subuhnya juga, ya kan? Gak cuman baca sholawat. Dan mungkin Mbak Maulida lebih istiqomah daripada kita. Jadi kita tuh bener-bener ngaca, teman-teman. Ngaca tuh bercermin, mantesin diri. Kira-kira aku udah pantas belum ya dikabulkan sama Allah? Dengan ibadahku yang seperti ini, udah pantas belum ya kira-kira doa aku dikabulkan sama Allah? Itu teman-teman. Jadi kita terus bertanya sama diri kita sendiri. Kita tuh mantesin diri lah gitu. Kalau misalnya belum dikabulkan, jangan berprasangka buruk sama Allah. Karena apa? Allah itu selalu mengikuti prasangka kita loh. Kalau kita prasangkanya A, ya akan terjadi A. Kalau kita mikirnya B, akan terjadi B. Ayo teman-teman baca sholawat. Nah, aku akan selalu buat ini ya teman-teman. Kan masih selalu banyak yang nanya ya, Mbak, aku mau mulai sholawatan harus gimana? Walaupun udah aku buat bab khususnya di video ya, tapi akan aku buat nih mulai dari sekarang. Akhir video akan aku jelasin apa yang harus kamu lakukan ketika kamu punya masalah, punya hutang, punya keinginan. Apa sih yang harus dilakukan buat teman-teman yang baru mulai mau sholawatan? Yang pertama adalah kamu harus mohon ampunan Allah. Salat tobat gimana? Cari di Google, orang gampang kok, cuma niatnya aja yang beda ya. Cara-caranya sama seperti sholat kita yang biasanya. Kemudian kita sholatnya benerin sholatnya. Sholat tepat waktu, azan tuh buru-buru sholat. Kemudian perbanyak sholawat. Teman-teman, kenapa sih kita jadi banyak masalah, jadi banyak persoalan hutang, atau doa-doa kita tidak dikabulkan? Kayaknya kayak jauh, kayak sempit hidup kita. Itu semua karena kita punya dosa. Jadi kejar ampunannya Allah dulu, hapus dosa-dosa kita dulu. Jadi kita jangan fokus ke solusi. Jangan kita punya utang 100 juta, kita pengennya 100 juta itu lunas. Gimana caranya? Enggak. Tapi gimana caranya Allah ngampunin dosa kita? Karena penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Dosa dulu dihapusin. Nanti kalau dosa kita udah terhapus, insya Allah doa-doa kita terkabul, masalah-masalah kita tuh diberesin sama Allah. Dan cara untuk kita dapetin banyak ampunannya Allah, cara tercepat, cara termudah untuk mendapatkan ampunan Allah adalah memperbanyak sholawat. Satu sholawat yang kita baca itu menghapus 10 dosa kita.
langsung kehapus tuh. Shallallahu ala Muhammad, langsung hilang 10 dosa. Shallallahu ala Muhammad, langsung hilang lagi 10 dosa. Begitu teman-teman. Jadi semakin banyak kita baca, kita bisa baca 1000 sholawat, 10.000 sholawat, dikali 10 kali lipat aja. Kalau sehari kita bisa baca 1000 sholawat, artinya sehari itu 10.000 dosa kita dihapus. Kalau kita bacanya 10.000 sholawat, artinya 100.000 dosa kita terhapus. Kemudian turun juga rahmatnya Allah yang begitu banyak, begitu besar. Ya teman-teman, ayo kita kejar ampunannya Allah. Terus bacanya kapan? Kapan aja. Sambil nonton aku nih, sekarang kamu lagi nonton aku langsung Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Tiap habis sholat ada waktu baca sholawat. Jangan langsung bangun dulu, minimal bacalah 11 kali, kalau bisa 100 kali gitu kan. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Apakah hanya Shallallahu ala Muhammad? Enggak, terserah teman-teman. Mbak, aku enggak klik kayaknya kalau Shallallahu ala Muhammad. Aku maunya Allahumma sholli ala Muhammad, ya terserah, bebas. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bebas, terserah kamu. Sholawat aja ada 120.000 jenisnya, 120 ribuan, banyak banget. Terserah pilih yang mana aja yang menurut kamu itu kamu sukai. Istiqomahin baca sholawatnya, istiqomah benerin sholat, insya Allah satu persatu masalah selesai. Beneran, cobain deh ya. Jadi daripada kita bingung-bingung mesti gimana, lakuin aja, baca sholawat sebanyak-banyaknya, benerin sholatnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita doakan buat Mbak Maulida, mudah-mudahan selalu istiqomah sholawatannya, banyak keajaiban keberkahan dalam hidupnya, amin. Sehat selalu ya Mbak Ida. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.